Selamat pagi pemirsa. Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam, hukumnya wajib, namun berbeda dari 4 rukun Islam lainnya. Ibadah haji memiliki prasyaratnya, yakni memiliki kemampuan istita'ah, baik secara materi maupun fisik, untuk melaksanakan ibadah penyempurna rukun Islam itu. Namun tahun ini polemik mencuat ketika biaya perjalanan ibadah haji diusulkan naik 73% dari tahun sebelumnya, sekitar 39,8 juta menjadi 69,8 juta rupiah per jemaah. Musababnya kenaikan komponen biaya dan komposisinya. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 25 Januari 2023 dengan tema Dana Haji Berkeadilan bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini membicarakan haji, mengingat lagi pengalaman atau seperti apa, Mas Arief? Saya terakhir haji itu tahun 2016. Ya, itu merupakan salah satu pengalaman yang bagi semua umat Islam pasti memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Baik, dan waktu itu mungkin belum ada ya masalah biayanya ini yang kemudian jadi naik seperti ini? Belum, karena pada saat itu selain nilai manfaat yang dinikmati oleh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Muslim Indonesia masih cukup tinggi, kita belum memasuki berbagai macam drama seperti pandemi. Jadi kita masih melakukan haji dengan semangat dan konsentrasi yang sangat tinggi. Baik, kita akan bahas itu nanti, Mas Arief. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, pemirsa, ada beberapa berita yang juga diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ada berita di halaman 1, halaman muka di harian Anda, pemirsa, terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Fase akhir sidang Sambo, ujian independensi hakim. Ini beberapa hari ini kita lihat, Mas Arief, bagaimana pledoi disampaikan, dan beberapa teman mengatakan, wah ini semua kalau di dalam pledoi mengaku paling bersih, paling tersiksa, mengaku menyesal semuanya begitu. Jadi kalau begitu hakim nanti berkeyakinan seperti apa? Bagaimana nih, Mas Arief? Salah satu hal yang harus digunakan hakim adalah statement kepala negara ya. Presiden kemarin bilang bahwa dengan dramanya yang diungkapkan oleh baik keluarga korban atau maupun keluarga terdakwa yang minta berbagai macam pertimbangan atau intervensi dari pihak eksekutif, itu Presiden sudah bilang tidak bisa diintervensi. Jadi ini merupakan salah satu penguat ya buat KY, buat MA, untuk melindungi para hakim untuk tetap bisa mereka memiliki independensi yang baik sampai vonis nanti. Ya, karena juga ada sinyalemen ya dari Menko Polhukam Mahfud MD, katanya ada gerakan bawah tanah di persidangan Sambo. Ini saya mau bertanya juga ke Pak Mahfud, sebenarnya bawah tanah ini maksudnya apa sih begitu ya? Ini kan harus dicari tahu juga ya, Mas Arief ya? Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus dijadikan ini ya, signal buat orang-orang atau seluruh pihak yang melakukan gerakan-gerakan bawah tanah ini untuk stop. Karena Menko Polhukam sudah bisa mengendus apa yang mereka sedang lakukan. Dan memang kelihatannya mungkin ada beneran ya? Tampaknya ada. Baik, kita nanti tunggu beberapa waktu ke depan bagaimana akhir dari sidang ini, karena ini banyak orang mengatakan juga pertaruhan institusi hukum di Indonesia. Kita ke berita selanjutnya, ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan banjir di Jawa Tengah ya, Mas Arief ya. Kemarin kita memberitakan ini, dan hari ini ada berita yang terbaru bahwa pasokan beras Jawa Tengah aman meskipun 5.615 hektar sawah di beberapa daerah di Jawa Tengah puso ya, jadi gagal panen. Tapi dikatakan bahwa pasokan beras Jawa Tengah aman karena beberapa daerah lain bisa menutupinya. Bagaimana nih, Mas Arief? Salah satu hal yang memang menjadi kunci buat pasokan bahan-bahan komoditas penting ya adalah distribusi. Jadi ya saya pikir apabila distribusi bagus dan remote sensingnya jalan ya, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang mungkin menjadi salah satu bukti bahwa deteksi dini itu bekerja dan distribusinya juga bekerja.
Ya, dan kita harapkan sih ke depan memang ada antisipasi ya supaya Ya, kemudian betul, antisipasi. Banjir ini bisa dihindari atau diminimalkan sekecil mungkin. Ini bagus bukan hanya sih ya, lumayan 5.600 hektar. Tapi kalau ternyata lebih besar lagi yang gagal kan bisa jadi bahaya pasokan beras di Jawa Tengah. Ya, kalau kita lihat beberapa daerah yang jadi langganan banjir itu kan memang merupakan salah satu hal yang memang mereka harus antisipasi ya. Yeah. Tetapi distribusi dan antisipasi pasokan komoditas itu juga jauh lebih penting. Karena jangan sampai sudah terendam, kelangkaan pangan pula. Ya, jangan sampai ada yang juga mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu. Kita ke berita selanjutnya, ini di halaman 1, senapas dengan editorial nanti. Headline media Indonesia untuk pagi ini, susun keuangan haji yang lebih adil. Ya. Ini artinya adil ini, keuangan haji ini bagaimana nih Mas Arief? Leo, salah satu aspek yang kita ketahui dan tentunya sangat familiar buat umat muslim adalah sejak daftar dan waktu tunggu untuk berangkat itu bisa puluhan tahun. Puluhan tahun ya? Nah, jadi apabila ada orang yang berangkat masih lama atau di atas 10 tahun, tetapi mereka sudah menyetorkan ongkos haji mereka, dari sekarang manfaat itu juga harus adil buat orang-orang yang seperti ini. Jadi apabila kita melihat bahwa bagaimana nilai manfaat yang diberikan oleh pemerintah selama ini itu cukup besar, bahkan tahun lalu itu mencapai 59%. Ini merupakan salah satu hal yang juga mungkin jadi bahan pertimbangan, bahwa proporsi dari nilai manfaat dan bagaimana risiko investasi mereka dan risiko investasi yang dihadapi oleh BPKH itu merupakan salah satu hal yang harus dihitung kembali. Namun ini kan belum jadi sebuah keputusan. Masih ada unsur politik di dalam hal ini. Ada beberapa fraksi di DPR yang sudah jelas-jelas menyatakan bahwa mereka menolak kenaikan BPIH tahun ini hingga sebenarnya BPIH total nggak naik, tapi yang turun itu adalah subsidi dari pemerintahnya. Bagian dari pemerintah ya. Jadi kalau kemarin pemerintah nombokin 59%, sekarang pemerintah hanya nombokin 30%. Jadi itu yang pada dasarnya menjadi salah satu hal yang kita harus lihat dalam 1-2 hari ini bagaimana Komisi 8 DPR RI menyikapi penurunan subsidi yang diberikan dalam bentuk nilai manfaat kepada jemaah haji Indonesia. Baik, itu juga akan dibahas di dalam editorial Mas Arief dan pemirsa. Editorial pada hari ini Rabu 25 Januari diberi judul Dana Haji Berkeadilan. Ini kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga misalnya begitu ya Mas Arief ya, Malaysia atau beberapa negara lain, beberapa orang mengatakan kenapa tahun ini untuk bagian yang harus ditanggung oleh calon jemaah haji begitu besar kenaikannya? Kenapa tidak bisa dilakukan secara bertahap? Lalu ada orang yang bertanya juga soal nilai manfaat. Kenapa kok kelihatannya BPKH itu kurang jago begitu untuk mengelola dana ini sehingga nilai manfaatnya malah dikatakan turun sedikit dibandingkan tahun lalu. Bagaimana nih Mas Arief? Ini semua berawal dari nilai manfaat atau jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada jumlah total yang kita sebut sebagai BPIH. Harus kita ketahui, Leo, rumusan dari BPIH itu adalah kalau singkatnya adalah BP ditambah dengan nilai manfaat sama dengan BPIH. Nah, nilai manfaat inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu kunci. Karena di situ terlihat bahwa apa yang disebutkan oleh Menteri Agama kemarin, nilai manfaat yang diberikan kepada jemaah yang akan berangkat itu berkurang secara signifikan, 29% kalau nggak salah. Dan itu yang membuat jadi hal yang harus dibayarkan oleh jemaah jadi naik juga secara signifikan. Karena kalau dulu dari total sekarang sama-sama 98 juta. Total 2022 dengan 2023. 2022 itu 98,3 juta. Sekarang 98,8 juta. Jadi cuma naik kurang lebih 600.000. Sementara yang dikurangi adalah subsidi pemerintahnya. Yang tadinya pemerintah membayari 58 juta, sekarang pemerintah hanya akan bayar 29 juta. Nah, disinilah yang pada dasarnya harus kita diskusikan. Karena ini kan terkait dengan bagaimana dana yang tahun ini saja sudah terkumpul kurang lebih 160
67 triliun itu diinvestasikan atau dikembangbiakan oleh BPKH untuk pada akhirnya membiayai nilai manfaat buat jamaah kita. Iya, pertanyaannya kan itu, Mas Arief, kalau memang diinvestasikan, amanah tidak? Lalu pas atau tidak untuk kemudian diinvestasikan? Lalu aturan-aturannya kan begitu banyak ya. Apakah itu kemudian bisa menjadi solusi? Kita akan bahas itu, Mas Arief dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 25 Januari 2023, Dana Haji Berkeadilan. Dana Haji Berkeadilan. Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam. Hukumnya wajib. Namun berbeda dari 4 rukun Islam lainnya, ibadah haji memiliki prasyaratnya, yakni memiliki kemampuan istitha'ah, baik secara materi maupun fisik untuk melaksanakan ibadah penyempurna rukun Islam tersebut. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari 5 juta muslim di Indonesia mengantre untuk berangkat ke Tanah Suci dengan kuota berkisar 200.000 per tahun, membuat waktu tunggu pun mencapai puluhan tahun. Lamanya waktu tidak membuat calon jamaah haji patah arang. Mereka rela menyimpan uangnya berupa setoran awal berpuluh tahun juga lamanya. Di Indonesia, haji tidak pernah sepi peminat. Dengan jumlah dana abadi haji mencapai 166,01 triliun rupiah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Tetapi tahun ini polemik mencuat ketika usulan biaya perjalanan ibadah haji melonjak 73% dari tahun sebelumnya sekitar 39,8 juta rupiah menjadi 69,8 juta rupiah per jamaah. Musababnya kenaikan komponen biaya dan komposisinya. Kenaikan biaya operasional haji ini sebenarnya sudah dilakukan pihak Arab Saudi sejak tahun lalu. Lonjakan biaya haji sejak tahun lalu itu disebabkan kenaikan mendadak biaya masyair atau biaya paket pelayanan angkutan bus di Arafah, Musdalifah, dan Mina, termasuk juga faktor kurs rupiah, inflasi, dan resiko. Selisih estimasi BPIH tahun ini dan tahun kemarin sebenarnya pun tidak terlalu jauh. Jika tahun ini diproyeksikan 98,8 juta rupiah, hanya berbeda 1,1 juta rupiah dibandingkan tahun lalu yang dipatok 97,79 juta rupiah per jamaah. Tetapi kenapa biaya yang harus dibayarkan jamaah melambung? Karena tahun lalu kekurangan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH itu ditutup dengan dana talangan yang diperoleh dari nilai manfaat pengelolaan dana abadi haji. Nilai manfaat menanggung 59% dari BPIH, sedangkan jamaah hanya menanggung 41%. Yang dibayarkan jemaah tidak sampai separuh dari biaya haji sesungguhnya. Jika dipaksakan presentasi talangan tetap besar, maka akan menggerus akumulasi nilai manfaat. Jelas tidak adil bagi calon jamaah tunggu. Untuk itulah komposisi tanggungan nilai manfaat menjadi 30%. Artinya, biaya haji yang harus dibayarkan jemaah naik menjadi 70%. Gelombang protes pun menyasar Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang dianggap kurang cakap untuk meningkatkan nilai manfaat. Nilai manfaat dana haji pada akhir 2022 mencapai 10,08 triliun rupiah, turun 4% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 10,5 triliun rupiah. Untuk itulah, perlu ada langkah-langkah strategis lain untuk antisipasi ketidakpastian BPIH. Karena faktor ekonominya, mengingat proyeksi dana jamaah yang terkumpul dalam dana abadi haji, ada yang mencapai daftar tunggu lebih dari 50 tahun. Misalkan untuk di hulu, dengan mematok dana talangan dari disesuaikan dengan nilai manfaat yang didapat pada tahun berjalan, tentunya dengan pengelolaan yang transparan, sehingga calon jemaah tetap dapat manfaat pengelolaan dananya. Juga prinsip istitha'ah tercermin dalam pembiayaannya. Sedangkan untuk dihilir, perlu rasanya Indonesia mengikuti langkah negeri tetangga Malaysia yang banyak berinvestasi di Arab Saudi. Negeri jiran ini memiliki layanan akomodasi seperti perhotelan, transportasi, dan makanan untuk kepentingan jangka panjang. Selain untuk bisa menekan spekulasi kenaikan harga,
karena pembaruan kontrak tiap tahun sistem sewa juga akan memberi dampak pelayanan yang lebih baik. Fasilitas yang prima untuk menyokong jemaah haji Indonesia yang merupakan rombongan terbesar di dunia dan jumlahnya akan terus bertambah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Arief, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat haji Ade Marfudin. Pak Ade, selamat pagi. Pagi. Pak Ade, tahun ini rencananya komponen yang harus dibayarkan calon jemaah haji meningkat. Rencananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini diterangkan karena memang nilai manfaatnya juga akhirnya harus berkurang ya, karena untuk keadilan bagi yang masih di dalam waiting list. Kalau Anda lihat di negara tetangga Malaysia itu nilai manfaatnya bisa lebih tinggi. Sebetulnya apakah karena Malaysia berinvestasi dengan lebih baik begitu dibandingkan BPKH atau seperti apa, Pak Ade? Ya, begini, kalau misalnya kita bandingkan pengelolaan keuangan haji di Malaysia dengan di Indonesia, kita relatif baru. Kita 2015 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang BPKH, kita nyaris baru 5-6 tahun berjalan. Malaysia itu sudah puluhan tahun. Sehingga jamaah hajinya yang sudah 2007 saja waktu saya ke Malaysia tadi banding sama 2013. Di tabung haji itu sudah hampir 3 juta orang yang dana dititipkan di tabung haji. Nah, kalau 3 juta orang saja, sedangkan kuota itu kan 25.000 per musim, itu udah hampir 110 tahun dia ngantrinya. Itu kan 110 tahun otomatis dana yang mengendap di tabung haji karena sistemnya ada wadiah, titipan dengan sistem syariah bagi hasil, maka seluruh sektornya yang dia bagikan adalah diinvestasikan kepada sektor syariah. Karena prinsip yang dibangun di tabung haji adalah in, proses, dan outputnya juga harus syar'i. Keluar dari situ itu tidak bisa yang ribawi tidak menjadi sebuah ongkos haji. Nah, ini satu. Itu catatan. Jadi maka sudah lama, dana dikelola sudah cukup lama, diinvestasikan ya karena sudah prinsipnya syariah, maka amanah semuanya, tidak ada yang namanya ponzi yang sifatnya coba-coba. Ini sudah terskema dengan baik karena sudah maka di dunia diberikan penghargaan pengelola keuangan terbaik itu tabung haji. Nah, kita tidak ingin membandingkan dengan terlalu jauh. Kita hanya kembali ke Indonesia. Saya sangat idealis bahwa dana haji yang dikelola dari 2015-16 sampai sekarang ini itu kan juga hampir sama. Prinsipnya ada yang dibangun adalah kemanfaatan, asas manfaat, asas keadilan, dan amanah, dikelola dengan cara profesional. Silakan dana itu dikelola oleh ada undang-undangnya, ada badannya, ada lembaganya, ada orangnya yang diseleksi dengan profesional, dengan background yang ini. Saya pikir ini kan akan menjadi dana yang memang dimanfaatkan dengan baik oleh dalam penyelenggara ibadah haji. Pak Ade, kalau lihat dari Pak Ade, ini kan akhirnya pemerintah berencana menaikkan komponen biaya yang harus ditanggung calon haji karena memikirkan keadilan untuk calon haji berikut yang masih ada di dalam daftar tunggu. Kalau kemudian nilai manfaat terlalu banyak diberikan di haji yang sekarang kan akhirnya jadi tidak adil untuk yang ada di dalam daftar tunggu. Anda pendapat atau tidak, Pak Ade? Ya, kalau berdasarkan prinsip keadilan ya harus adil. Karena begini, kalau mau letakkan adil dari awal ya sistemnya harus dibuat mekanismenya. Bagaimana mekanismenya? Ini yang sekarang kalau dikatakan tidak adil, sebenarnya tidak adil dalam paham dan pemandangan saya. Dana yang akumulatif 5,3 juta orang yang dititipkan di BPKH dapatlah hasil yang namanya mudharabah bagi hasil sebesar sekian triliun. Hitunglah misalnya 15 dipakai separohnya 7,5 triliun.
Yang 7,5 triliun dibagikan kepada 210.000 orang, maka ketemulah angka kurang lebih 35. Maka sekarang kan 29 juta per orang atau sampai 35 juta. Itu uang siapa? Ini kan uang dana akumulasi. Kalau mau prinsip keadilan bukan itu yang dipakai, maka skema adalah virtual account. Jadi setiap orang yang menabung menitipkan uang di BPKH, maka akunnya pribadi. Begitu orang menitipkan uang 25 juta setoran awal, dikelola oleh BPKH selama 10 atau 20 tahun, bahkan 50 tahun, di akhir dihitung berapa dana dia bertambah. Dari bertambahnya itulah nanti, dia tinggal nambah kekurangannya. Kalau BPKH, BPIH 100 juta, uang dia yang ada di BPKH dari hasil akumulasi termasuk BP awal, setoran awal, maka dia akan mendapatkan dana misalnya 75, maka kekurangan 25 tidak dibayar. Itu istitoah yang namanya istitoah kemampuan finansial. Kalau sekarang, saya terus terang aja, dan dengan adanya kenaikan ini, sisi lain adalah sangat mendukung, karena bukan memberatkan, tapi untuk menghantarkan jamaah kepada istitoah yang sesungguhnya. Ini yang perlu dicermati oleh jamaah, karena haji itu adalah mampu yang utama dari sisi finansialnya, bahkan dari keringat sendiri, bukan dari sebuah dana yang diakumulasikan tadi. Nah ini yang kan belum tentu yang 5,3 juta orang yang belum berangkat setuju dan merestui. Ini kan perlu izin. Udah ada izin belum digunakan dana ini? Kalau walaupun masyakohnya lebih sulit, maka harus ini. Nah ini kan harus diluruskan sisi hukumnya. Oke, Pak Ade tidak boleh pakai sistem semacam. Oke, Pak Ade tidak boleh pakai sistem semacam arisan begitu ya? Ini kan kalau saya menangkap kesan BPKH melihatnya. Oh iya, ini borong kalau arisan ya otomatis kan siapa yang dapat, siapa yang tidak, siapa yang duluan, yang belakangan belum tentu. Ada kesepakatan. Ini mengelola uang umat. Oke. Nah, jadi yang dilakukan sekarang ini adalah dengan 69 juta itu adalah kembali kepada 14 komponen. 14 komponen dari yang di variabel haji itu yang perlu ditransparansikan. Yang sekarang paling besar di pesawat 33 juta. Harusnya itu bisa ditekan. BUMN milik kita, atur bisa buat sendiri. Ini artinya apa? Bahwa harus pekerjaan DPR bersama pemerintah berpihak kepada rakyat dan mengkomponen ini diturunkan dari mana? Dirasionalisasikan. Maka saya bilang harus ada BPIH faktual. Faktual dan real. Bukan sebuah angka yang dipermainkan. Ini kan jadi supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada jamaah. Baik. Kita harapkan memang tentunya karena ini kan sudah keniscayaan ya, setiap tahun 200-an ribu lebih jamaah haji berangkat dari Indonesia, lebih dipikirkan, lebih komprehensif dan jangka panjang seperti yang Pak Ade sampaikan. Begitu ya maksudnya Pak Ade ya? Harus. Ini kan, dan saya kembalikan lagi bahwa jamaah harus diberikan pemahaman keagamaan yang kuat. Haji itu tadi itu adalah mampu, harus memenuhi syarat istitoah. Untuk itu mengharapkan kalau dari dana yang dari optimalisasi, yaitu adalah dana yang dikelola, tapi harus kembalikan kepada kemurnian awal biayanya supaya mabrur setelah pulang haji. Baik. Untuk saat ini terima kasih Pak Ade Marfudin sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Ade. Menarik sekali yang disampaikan Pak Ade, Mas Arief. Tapi pertanyaan singkat saja, kembali lagi tadi di bagian akhirnya, Pak Ade mengatakan bahwa haji itu untuk yang mampu. Betul. Nah, selama ini kan seakan-akan mampu, tapi di dalamnya kan bukan nilai ada sesungguhnya. Nah, itu dia. Itu masih bisa diteruskan apa tidak? Singkat dulu saja. Ini adalah PR yang sangat pelik dari pemerintah karena sebentar lagi akan ada dimensi politik masuk ya. Kalau begitu dimensi politik masuk, ini akan agak susah. Jadi sepanjang pemerintah bisa menjelaskan tentang konsep bahwa apapun yang over subsidize itu nggak bagus, itu merupakan salah satu hal yang harus kita lihat apakah mereka mampu menjelaskan itu kepada publik atau tidak. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nanti selepas jeda ini. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjut diskusi, Mas Arief, kita mau coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Metro TV. Mas Arief Suditomo, iya. Silakan Pak Edward. Mas Arief Suditomo. Ya. Jadi begini, masalah haji ini cuma momentumnya yang kurang tepat. Waktunya terlalu singkat antara keberangkatan haji yang cuma tinggal 2 bulan, 3 bulan lagi-lagi ini, masyarakat harus menyiapkan dana yang cukup besar. Sebenarnya kalau dari kalkulasi apa yang disampaikan oleh BPKH, ini sangat wajar. Kenapa? Tadi sudah disampaikan dalilnya oleh Mas Hadi, bahwa rukun Islam yang kelima itu syaratnya mampu secara finansial, secara material dan fisik dan lain-lain, segala aspek mampu. Yang kedua, kalau dulu orang-orang tua selalu berkata bahwa naik haji itu merupakan panggilan. Jadi bukan semua orang walaupun mampu belum tentu bisa naik haji kalau dia nggak punya niat. Jadi naik haji itu panggilan. Nah cuma tadi itu saya bilang intinya momentumnya yang kurang tepat. Kalau kalkulasinya sudah sangat benar, jangan sampai merugikan jemaah haji pada masa-masa yang akan datang. Mereka sudah 25 tahun. Nah ini betul-betul suatu panggilan. Saya di lingkungan saya ada beberapa orang yang disuruh berangkat tahun yang lalu. Tapi mereka karena adiknya belum masuk, dia nggak mau berangkat, dia nunggu dulu biar bareng dengan adiknya. Akhirnya apa? Setelah COVID ini, ya mereka nggak jadi berangkat, dan ini kena kenaikan biaya. Ya itu tadi panggilan. Berarti mereka belum mendapat panggilan untuk naik haji. Ini diyakini betul oleh orang Muslim bahwa naik haji itu merupakan panggilan. Naik haji itu harus mampu dalam segala aspek, dan naik haji itu merupakan suatu kesempatan istimewa untuk menunaikan melengkapi rukun Islam yang kelima. Nah soal dana itu tadi silakan pemerintah masih mengkaji. Mungkin kenaikannya untuk tahun ini jangan dulu dinaikkan sebesar itu. Orang mungkin punya persiapan batas 15 sampai 20 juta, mungkin lah orang masih mampu tambah. 10 juta, 15 juta orang masih kan. Tapi kalau 30 juta dalam tempo 3 bulan, apalagi cuma pedagang-pedagang kecil, mereka akan berat. Nah ini pemerintah harus punya kajian. Ya kalau perlu sisihkan, kalau nggak BPKH nggak mampu, ya sisihkan dari APBN lah, supaya jangan kajian. Untuk tahun depannya saya anggap sangat wajar. Kita hitung umroh 10 hari 35 juta, haji 40 hari cuma 69 juta, wajar. Umroh 10 hari itu 35 juta loh, dengan fasilitas yang hampir sama. Nah supaya yang rencana berhaji juga membesarkan diri bahwa apa yang terjadi ini rencana kita punya, tapi keputusan di tangan Tuhan. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Leo, Assalamualaikum Bang Arief Suditomo. Silakan Pak Tasrik. Ya, apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama mengenai kenaikan BPIH, itu menurut hemat saya terlalu fantastis ya. Yang tadinya 39,8 menjadi 69. Persoalannya kan kita ini kan ada namanya BPKH, Dana Pengelolaan Keuangan Haji. Ini harus dilibatkan Kementerian Keagama dan BPKH itu harus menghitung ada asas keadilan di situ. Yang kedua, karena ini masih dibahas di DPR, kita berharap Komisi 8 untuk
mencoba mengkalkulasi kembali dengan Kementerian Agama, dengan pemerintah, bagaimana kenaikan itu tidak sampai sejauh 73%. Ya, kalau dari 39 naiknya mungkin menjadi 50 atau 55, ya mungkin calon jamaah masih bisa memikirkan atau bisa mempertimbangkan. Tapi kalau sudah 69 itu terlalu tinggi sekali. Jadi kita berharap karena ini persoalan ibadah, pemerintah juga harus menaruh konsentrasi yang penuh ya, karena masyarakat mau berangkat umroh itu ada yang sudah menabung sudah jauh-jauh hari, ada yang menjual ladangnya dan sebagainya. Ini juga harus dipertimbangkan, karena kan yang dimaksud dengan mampu itu memang harus mampu, tapi kan masyarakat juga kan walaupun orang sulit juga dia berpikir puluhan tahun, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita melihat pengelolaan BPKH di Malaysia itu cukup baik. Nah, kalau kita Indonesia yang begini kaya, ya harus belajar dulu dari Malaysia pengelolaan BPKH-nya gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik para pemirsa dan juga tadi Pak Ade ya sebelum headline jam 7, Mas Arief, intinya bisa menerima kenaikan, tapi kok sebesar ini, lalu kok semepet ini dengan kenaikan rencana perjalanan haji. Bagaimana Mas Arief? Jadi ini sekali lagi ini merupakan salah satu tantangan komunikasi buat pemerintah. Dan komunikasinya ini bukan saja kepada publik, tapi juga kepada politisi di Komisi 8 yang akan memiliki berbagai macam pendapat, karena ya kalau dilatar belakangi oleh pertimbangan politik itu akan biasanya jauh dari hal-hal yang dianggap logis secara hitung-hitungan di atas kertas. Jadi apakah pemerintah akan menunda kenaikan ini atau mengadjust dengan penurunan subsidi yang dianggap masih bisa ditolerir? Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan, karena dari subsidi yang tadinya 59% jadi 30% itu memang cukup signifikan penurunannya. Tapi kalau melihat apa yang disampaikan oleh sekian orang kan ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Dan sebelum kita lanjutkan ada satu lagi pemirsa kita, Mas Arief yang akan berpendapat. Kita sudah terhubung saat ini dengan Bapak Basri Moding. Beliau adalah Rektor UMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Basri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Basri, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini pemerintah ingin keadilan bagi khususnya calon jemaah haji yang masih menunggu, dan itu membuat akhirnya harus menaikkan komponen biaya yang harus ditanggung calon jemaah haji. Tapi banyak orang mengatakan ini terlalu besar kenaikannya, ini terlalu mepet dengan waktu keberangkatan. Kalau menurut Anda kira-kira seperti apa jalan tengahnya Pak Basri? Ya, kalau saya tidak bisa mengatakan terlalu tinggi, terlalu rendah atau apa. Tapi yang penting adalah seharusnya alasan pemerintah menaikkan biaya haji tahun 2023 ini dengan asumsi atau dengan alasan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Sebenarnya masyarakat ini kan menginginkan transparansi saja. Jadi dijelaskan itu, mungkin pemerintah bisa menjelaskan untuk bagaimana memenuhi prinsip keadilan sama siapa. Ya, itu yang perlu dijelaskan. Saya kira masyarakat bisa terima kalau jelas logikanya, ya. Kemudian keberlangsungan dana haji harus dijelaskan. Kenapa mesti ini kan yang mau berangkat ini kan bukan langsung tahun ini mendaftar, ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun. Itu harus dijelaskan. Dananya dikemanakan saja. Bagaimana nisbahnya setiap tahun. Ini mungkin perlu pemerintah ini menjelaskan secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa tenang. Masyarakat bukan berarti tidak mau membayar. Saya pikir masyarakat kalau dia mau beribadah haji pasti membayar. Yang penting rasional, transparan, dan saya kira itu. Jadi perlu ada kajian-kajian ilmiah yang dari Kementerian Agama ini supaya perlu merasa adil kepada masyarakat ini. Ini Mas. Pak Basri, kalau melihat kondisi terakhir kan ada sempat informasi memang karena kenaikan banyak sekali komponen biaya. Salah satu penyebabnya pandemi kemarin ya. Anda setuju tidak dengan prinsip kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh calon jemaah hajinya
untuk kemudian membuat nilai manfaat juga masih cukup untuk calon jamaah yang masih menunggu, Pak Basri? Ya, kalau saya, ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, khususnya jamaah haji. Ya, kenapa ini sekarang ini masyarakat kan lagi bingung lagi. Pemerintah Arab itu menurunkan 30% loh. Ini Arab pemerintah Saudi. Arab biaya haji. Iya, kemudian Dirjen Haji juga kan mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya yang kenaikan biaya haji yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada pengaruhnya di Arab Saudi. Ini juga harus dijelaskan. Iya. Jadi untuk apa? Misalnya transportasi. Transportasi harus dihitung, ya. Misalnya pemerintah sekarang menggunakan dolar Amerika, ya jelaskan dihitung di situ. Iya. Ya, kalau di Arab Saudi kan tidak ada perubahan. Memang perbandingan itu kemudian harus dijelaskan dan memang harus lebih detail ya. Misalnya di Arab Saudi turun karena memang kan calon jemaah hajinya tidak terbang begitu ya, Pak Basri ya. Harus dijelaskan juga kepada masyarakat Indonesia, begitu ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Basri Moding, Rektor UMI Makassar, Sulawesi Selatan, sudah menyatakan pendapat Anda. Selamat pagi, Pak Basri. Ya, komunikasi kembali, Mas Arief. Memang harus dijelaskan dengan detail, termasuk tadi misalnya pertanyaan Pak Basri ya, dan ini juga banyak masyarakat. Arab Saudi bisa tuh turun sepertiga, nah, ini kan harus dijelaskan dengan detail. Bagaimana, Mas? Betul itu. Salah satu hal yang kita tahu, atau paling tidak kita tahu, kita berdua tahu, dan publik harus tahu, adalah salah satu komponen untuk BPIH yang paling tinggi adalah airfare. Jadi tiket pesawat itu merupakan salah satu komponen yang paling tinggi. Nah, tadi kan sudah dibilang oleh Pak Edward ya, karena akan di-handle oleh maskapai Indonesia, paling tidak 50% dari seat yang tersedia akan berangkat, itu merupakan salah satu hal yang harus pertimbangkan baik-baik. Seberapa jauh nanti BUMN akan menghandle ini, seberapa besar rate yang akan diberikan kepada jamaah, dan ini semua harus bisa dinegosiasikan karena BUMN paling tidak itu merupakan salah satu pihak yang harus bisa memberikan rate yang terbaik buat jemaah kita untuk pada akhirnya nilai manfaatnya bisa lebih tinggi lagi apabila nanti ini ada negosiasi di Komisi 8. Pak Basri meminta tadi transparansi. Saya terus terang tidak terlalu tahu soal transparansi pengelolaan dana haji ini. Apakah memang masih kurang transparan, Mas Arief? Saya pikir itu merupakan salah satu hal poin yang bagus ya. Karena saat ini apabila BPKH bisa memperlihatkan secara detail, kan undang-undang atau PP 5 2018 itu kan mempersyaratkan berbagai macam hal. Dan itu sangat rigid, bahwa hanya boleh 50% diinvestasikan kepada perbankan. Dalam 3 tahun harus turun lagi 30%. Lalu 20% untuk ke direct and strategic investment. Lalu 10% bisa di emas atau 5% bisa di emas ya, dan lain-lain di sekuritas. Dan itu merupakan salah satu hal yang kalau itu dirinci, dielaborasi satu persatu, ini merupakan salah satu hal yang baik. Dan ini bisa turut menjawab kenapa nilai manfaat diturunkan dari 59% ke 30%, yang dampaknya mengakibatkan 30 juta rupiah ekstra harus dibayar oleh jemaah. Selain itu juga muncul pertanyaan soal timing ya. Tadi Pak Edward kan juga mengatakan kok baru diumumkan sekarang. Sementara beberapa bulan lagi udah berangkat ya. Itu dia. Kenapa? Apakah memang kenaikan ini baru ketahuan sekarang begitu komponen-komponen, atau keputusan politik ini baru berani diambil sekarang? Bagaimana itu, Mas Arief? Saya lebih curiga yang kedua ya. Tampaknya baru berani diungkapkan sekarang. Mereka BPKH atau Kemenak bilang bahwa yang benar yang ini. Meskipun telat memberitahu, tapi kita harus melempar sebuah wacana tentang memberikan subsidi terlalu besar kepada jemaah juga tidak baik. Karena kalau misalnya dana intinya tergerus terus, lama-lama nanti orang yang baru berangkat 10-15 tahun lagi sudah kehabisan dananya, dan itu tidak baik. Kita akan bicara bagaimana perbaikan yang lebih permanen ya untuk penyelenggaraan dana haji ini selepas jeda. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, belajar dari pengalaman sekarang, kira-kira apa yang harus dilakukan segera supaya kemudian pengelolaan dana haji kita bisa lebih baik dan lebih memberikan manfaat? Pertama tadi komunikasi ya, karena publik itu pada dasarnya mereka akan menjadi pihak yang akan sangat suportif kepada kita sepanjang mereka tahu. Jadi bagaimana tentang subsidi atau nilai manfaat yang diusahakan untuk bisa sebesar mungkin, seadil mungkin itu harus secara jelas diungkapkan kepada publik. Nah yang kedua tentang nilai manfaat. Kalau kita mau belajar dari Malaysia sebagai negara yang kabarnya menjadi sebuah negara terbaik dalam pengelolaan tabung haji mereka, sehingga bisa memberikan nilai manfaat yang sangat besar dengan dana yang dikumpulkan dengan cukup lama dan penduduk yang cukup sedikit dibanding kita 200.000 orang loh yang harus kita subsidi. Mereka sangat sedikit dengan dana yang sangat besar. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus contoh bagaimana mereka menginvestasikan, mereka mereinvestasikan lagi dana mereka, seberapa jauh fleksibilitas mereka dalam melakukan investasi terhadap hal ini. Ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting sehingga kalau kita bisa berguru dan mencontoh mereka, saya pikir ini merupakan hal bagus. Dan yang terakhir adalah pemahaman tentang bahwa ini adalah rukun Islam kelima. Yang harus dilakukan oleh orang yang mampu. Ini jadi satu hal yang harus ditekankan. Tapi mampu itu ternyata di balik ini ada dana negara yang sedemikian besar untuk memberikan subsidi atas nilai yang selama ini mereka anggap mampu tersebut. Nah ini yang merupakan salah satu kembali lagi sebagai upaya kita untuk bisa mengkampanyekan berapa sih nilai yang paling pas buat BPIH kita. Kalau kemudian nanti diputuskan ya, ini kan ada kemungkinan juga, tadi Mas Arief sudah sempat singgung, kita ada di masa-masa menjelang tahun politik, supaya tidak menjadi semakin tidak populer atau menjadi tidak populer, kan bisa jadi pemerintah akhirnya memutuskan tidak naik sama sekali. Oh bisa, nah, there's no self-respecting politician yang akan against hal tersebut. Nah tapi kan itu kan akhirnya dalam tanda petik malah jadi menyesatkan juga untuk calon jemaah haji. Jadi, bagaimana bisa jadi, karena yang namanya politik subsidi itu adalah ujung-ujungnya biasanya kan popularitas. Jadi saya pikir pada saat ini adalah ujian buat kita semua ya. Media harus bisa mengawasi dengan baik, pemerintah juga harus bisa melihat, menemukan titik equilibrium baru ya untuk bisa merumuskan BPIH yang paling pas buat masyarakat. Subsidinya tetap harus dilakukan karena kita udah terbiasa sama hal tersebut, tapi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Usulan Pak Ade tadi menarik itu Mas Arief, kalau memang setiap calon jamaah haji dibuatkan rekening sendiri, yang nanti kemudian di ujung ketika mau berangkat ketahuan masih kurang atau malah bisa jadi lebih kan? Itu memperjelas masalah, bisa tidak dilakukan itu? Ini kan bagian dari transparansi yang dituntut dan diungkapkan oleh Pak Basri Moding tadi ya. Jadi setiap orang tuh harus di-treat bahwa ini personal investment. Waktu mereka berangkat masih 10 tahun lagi, mereka bisa mengira-ngira, oh dana saya akan berlebih. Dan waktu dana saya berlebih, manfaat buat saya apa? Atau dana saya ternyata kurang dengan risiko nilai tukar, inflasi, dan investasi di sana. Oh ternyata sekian toh yang harus saya tambahkan. Karena ini kan kita berbeda dengan bagaimana kita menginvestasikan atau menabung dana kita. Ini ada urusan spiritual juga gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus jauh-jauh lebih sensitif, lebih strategis untuk dikomunikasikan. Langkah investasi yang dituliskan juga di dalam editorial untuk coba dilakukan BPKH, misalnya berinvestasi di semua komponen penyelenggaraan haji, mungkin hotelnya, mungkin pengangkutannya. Itu bisa dilakukan tidak? Bisa, karena sekarang gini, Malaysia sudah terbukti mereka mengalokasikan dana mereka untuk berinvestasi di properti, di hotel, di transportasi dan lain-lain. Di Arab Saudi? Di Arab Saudi. Nah, memang apakah itu foreign direct investment atau strategic investment itu merupakan salah satu hal yang kita harus pelajari. Ada yang bilang jangan berinvestasi di Mekah, di Madinah saja karena di Mekah itu sektor propertinya sudah saturated untuk bisa diinvestasikan. Mungkin kita agak mundur gara-gara kita menghadapi situasi itu. Tetapi salah satu hal yang kita hadapi yang namanya haji, umroh itu adalah sebuah kegiatan keagamaan, aktivitas spiritual yang sepanjang tahun berlangsung. Jadi itu merupakan salah satu hal yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal, atau BPKH dalam hal mereka menginvestasikan ke berbagai hal, misalnya properti atau transportasi atau pangan ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan.
keputusan untuk misalnya katakanlah membuat perubahan yang seperti tadi itu Mas Arief, bahwa setiap calon jemaah haji akan punya rekening tersendiri, itu bisa diputuskan oleh BPKH sendiri atau memang harus diputuskan sama-sama pemerintah dan DPR? Saya pikir DPR harus terlibat ya, karena biar bagaimanapun legitimasi yang terkait sama legislasi itu juga harus, karena di Undang-Undang 34 2014 kalau misalnya itu belum ada di sana atau di PP-nya belum ada di sana kan bisa segera dibuat. Betul. Karena kalau membuat undang-undang itu agak lama, paling tidak pemerintah bisa mengatasi itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa, tapi komunikasi menjadi kunci seperti yang dikatakan Mas Arief. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, selain untuk bisa menekan spekulasi kenaikan harga karena pembaruan kontrak setiap tahun, sistem sewa juga akan memberi dampak pelayanan yang lebih baik. Fasilitas yang prima dibutuhkan untuk menyokong jemaah haji Indonesia yang adalah rombongan terbesar di dunia dan jumlahnya akan terus bertambah. Pemirsa, tayangan editorial Media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.